Halo Creative People, bertemu lagi dengan saya Anis Was dari Creativity NM. Kita akan membahas sebuah presentasi saya, judulnya A Place to Call Home. Biasanya ini adalah bahan presentasi yang saya sampaikan kepada mahasiswa interior design. Tetapi akan saya share di sini, semoga bisa memberikan manfaat. Our life have changed, climate, teknologi, dan transformasi lifestyle. Jadi Anda bisa lihat di sini perubahan gaya hidup itu banyak dipengaruhi oleh banyak hal, ya kan? Create good design for people. Dia harus menciptakan desain yang baik untuk dirinya dan kehidupannya. Perubahan adalah yang mengakari adanya perubahan dalam desain. Dan desain itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi seorang desainer interior. Oke, kita lihat di sini bahwa kita hidup di era modern, tidak sama seperti pada saat kita masa kecil dulu. Jadi modern living ini sangat berpengaruh. Di sini Anda bisa lihat, silakan dibaca. Ya, ini adalah hal yang penting dalam kita mengurus rumah kita, mendesain rumah kita. Ini juga hal yang sangat penting pada saat kita harus memikirkan bagaimana memutuskan desain rumah kita, menata rumah kita. Good lighting, clever organize, dan sebagainya. Smart furniture, creative space, smart storage, karakteristik yang unik sesuai dengan diri kita, apa yang kita suka. Dan ini adalah tips untuk Anda semua mengerti betul tentang layout yang akan kita kerjakan, warna yang kita inginkan, furniture yang kita perlukan, ya kan, yang sesuai dengan apa yang kita mau dan konsep desain yang kita kerjakan dalam rumah kita. Kita harus menciptakan interior design yang sehat, arsitektur yang sehat, rumah yang sehat, cukup bukaan, cukup cahaya matahari, dan tidak terlalu banyak furniture. Jangan lupa kita bisa setting mood kita dengan memilih furniture yang sesuai dan memilih warna yang sesuai. Warna yang dipilih harus sesuai dengan personality kita. Ini adalah contoh dari gambar-gambar yang pernah saya lihat, bagaimana setiap ruangan itu bisa tercipta sesuai dengan warna-warna yang diinginkan dan karakter pemiliknya. Jadi Anda bisa melihat bagaimana padu padan warna menjadi kombinasi dan daya tarik sebuah ruangan. Tentunya warna yang dipakai jangan terlalu banyak dalam satu ruangan. Pilih 1 atau 2 warna saja untuk aksen. Ini contoh di living room. Ini ada contoh juga di bedroom. Warna-warna yang seperti ini adalah warna-warna yang sejuk yang bisa menjadi pilihan. Ada warna biru, biru antik, ya kan? Ada umpamanya suka dengan hijau avokat. Kemudian warna itu tidak harus ada di dinding. Warna dalam ruangan bisa juga kita hadirkan dari tampilan furniture yang berwarna. Ini contoh sharing kepada semua bahwa warna itu bisa hadir dari tampilan upholstery atau kain-kain yang menjadi cover furniture atau finishing kayu. Bisa dilihat di sini ya, ada duko, ada finishing pupur tapi berwarna dan sebagainya. Kita juga bisa memilih dia di sofa atau single chair atau hanya di coffee table di satu sudut, sehingga memberikan warna dan penyegar ruangan itu. Jangan sering-sering belanja banyak furniture ya. Oke, pelajari layout. Pelajari ruangan yang kita punya, berapa luasnya dan apa kebutuhan kita. Jika space yang dimiliki tidak terlalu luas, paling bagus adalah kita membuat furniture multifungsi. Maximizing room function. Anda bisa lihat ini memanfaatkan dinding dengan membangun furniture built-in sampai plafon. Ini salah satu tips untuk Anda. Jangan takut punya rumah kecil, karena di masa modern seperti ini kita bisa menciptakan rumah kecil tetapi cantik dan compact. Creative space and smart furniture. Jadi bikin furniture yang smart ya. Furniture yang memanfaatkan atau memaksimalkan space. Ini ada contoh di bawah tempat tidur, bisa kita bikin drawer. Lalu kita bisa bikin
furniture yang sampai plafon sehingga kita memaksimalkan space yang vertikal. Kemudian Anda bisa lihat di sini, kita bisa bikin customized sofa, di bawahnya ada tempat penyimpanan. Atau seperti ini, contoh desainnya salah satu desainer, dia membuat sofa di bawahnya untuk penyimpanan buku. Ini adalah smart furniture. Kemudian Anda bisa lihat di sini bagaimana kita bisa bikin folding table yang kalau dipakai bisa dibuka, begitu tidak dipakai kita tutup. Sehingga dia menjadi furniture yang smart, furniture yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan gerak si pemiliknya. Contoh ini juga multifungsi furniture. Dia rak dan pada saat tidak dipakai dia ditutup, saat dipakai dia dibuka menjadi meja. Multifungsi furniture. Clever organized. Banyak ibu-ibu yang tidak peduli dengan menata barang-barangnya, sementara barangnya banyak banget. Nah, ini contoh bagaimana kita harus memilih barang mana yang kita butuhkan, bukan barang mana yang kita inginkan. Tapi yang betul-betul kita butuhkan, kita pakai di rumah kita. Yang tidak kita butuhkan, kita berikan kepada orang lain. Kemudian, barang-barang yang kita punya, kita bersihkan satu persatu dan kita tata sesuai dengan fungsinya. Kalau kita bisa menyusun rapi, kita akan lebih bahagia, ya kan? Ini contoh dari kamar mandi. Nuansa putih di kamar mandi memberikan nuansa yang terang, memberikan nuansa yang bersih. Anda bisa lihat di sini, tidak usah takut dengan kamar mandi yang kecil. Kalau kita berani memberikan warna yang cerah, maka dia akan memberikan kesan yang bersih. Tetapi tetap harus rajin dibersihkan, ya kan? Jangan lupa bersihkan kamar mandi. Kalau mau lihat manusia itu rapi atau tidak, lihat kamar mandinya, jangan lihat ruang tamunya, oke? Good lighting. Good lighting sangat penting. Lighting tidak perlu mahal. Kalau punya duit banyak, bisa beli yang mahal. Kalau tidak punya uang yang banyak, bisa mensikapinya dengan memberi lampu-lampu cantik di pasaran yang harganya terjangkau. Atau kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi suatu produk lampu atau fixture lampu yang cantik. Beli kabel, beli lampu, dan sebagainya. Oke, rumah yang sehat, dapur sehat. Exhaust fan, jangan lupa sangat penting untuk di dapur. Terutama untuk rumah yang tidak banyak bukaan ya, ini harus memakai exhaust fan. Vintage style. Oke, kita kembali ke konsep interior. Ini contoh vintage, dimana mengangkat bentuk dan pattern masa lalu, warna-warna masa lalu untuk hadir di era sekarang. Hadir bisa dalam bentuk furniture, bisa dalam bentuk pattern, bisa dalam bentuk warna dan pola. Contoh, mengangkat Art Deco atau European pada tahun 1920, 1950 atau Baroque and Rococo, semuanya bisa diangkat menjadi bagian dari vintage. Ethnic style, kita bisa mengangkat ethnic style, zamannya mama papa masa lalu, ya kan? Etnik banyak ukiran dari budaya-budaya daerah, itu bisa diangkat menjadi etnik. Kain-kain tradisional, pattern-pattern tradisional, kekayaan budaya Indonesia, budaya negara manapun, itu bisa diangkat menjadi ethnic style. Ini contohnya. Pop art style, buat yang suka dengan pop art, bisa mengangkat pop art style di salah satu ruangan dalam rumahnya, menghadirkan warna-warna yang cerah, menghadirkan gambar-gambar grafik ala pop art. Anda bisa memadupadankan pop art dengan etnik dan sebagainya. Ini contoh ya, supaya kita bisa melihat bahwa interior itu sangat kaya. Semoga yang menonton ini bisa tertarik dan tidak bosan ya. Modern style, ini salah satu proyek saya dulu. Modern style, bersih, clean, tidak ada ukiran-ukiran, easy material. Kemudian warnanya juga Anda bisa lihat di sini, warna-warna yang plain, tapi bentuk terutama. Modern style itu lebih kepada fungsional, kepada fungsinya, dan simple, ya, simple furniture. Modern style juga bisa diangkat dari hubungannya dengan teknologi mutakhir, teknologi masa kini. Bisa juga dari desain-desain yang simple dan sederhana. Oke, belum bosan kan? Tersenyum dulu dong. Sudah senyum? Kita lanjut. Itu tadi modern style, contohnya classic style. Banyak sekali yang menyukai classic style. Ada yang sangat klasik,
ada yang modern klasik atau semi klasik. Jadi dia ada sentuhan klasik tetapi masih ada nuansa modern. Profil-profil dalam kabinet menjadi salah satu ciri khas dari furniture klasik. Sampai kepada handle, detail dari appliances. Kemudian Anda bisa lihat di sini bagaimana kaki dari kabinet, biasanya disebut kaki kambing ya kan? Atau Anda bisa lihat juga shabby chic style. Shabby chic style warnanya juga ada warna-warna lembut, warna-warna pastel. Kemudian furniturnya banyak American style look. Banyak kayu yang dipakai, ada finishing pupur. Ngerti kan finishing pupur? Bisa loh kita kerjakan sendiri. Dan jangan lupa warna. Warna ini sangat berhubungan dengan interior. Warna sama seperti cahaya, merupakan salah satu nyawa dalam interior. Warna sangat penting karena warna berhubungan dengan feeling atau perasaan kita. Warna berhubungan dengan mood. Apa yang kita lihat dari mata akan turun ke hati. Tuh, nggak klise, tapi betul. Karena kita bisa memilih warna yang kita sukai, sehingga kita senang di dalam. Changing the way we design the space, the product, and others. Ini tidak hanya untuk mahasiswa interior design, tetapi untuk masyarakat yang menyukai dalam menata rumahnya. Changing the way we design. Jangan beli banyak-banyak furniture. Pilih yang betul-betul disukai dan dibutuhkan. Karena apa yang kita perlukan adalah belum tentu apa yang kita inginkan. Yang kita butuhkan betul yang kita beli. Selalu mencintai bumi, pilih yang mudah dibersihkan. Lalu yang memiliki hubungan dengan perasaan kita, jadi pilih yang betul kita sukai. Oke, inilah tadi presentasi sederhana dari saya, Anis Walsh. Semoga bisa memberikan sedikit wawasan dan tips bagi semua. Selamat berbahagia, salam sehat selalu. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Dan jangan lupa, rumah adalah tempat kita kembali. Maka buatlah rumah senyaman mungkin, karena di rumahlah kita kembali dari kepenatan kita di luar sana.